Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah nilai awal pada persamaan diferensial eksak. Nah, sebagai contoh, jadi untuk persamaan masalah nilai awal ini sendiri sebenarnya itu sama dengan solusi PD eksak pada umumnya. Hanya saja di sini untuk masalah nilai awal itu nanti di soal itu biasanya akan diberikan nilai awalnya. Misal di sini seperti contoh berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari sebuah persamaan diferensial di mana kita diberikan sebuah nilai awal yaitu y0 sama dengan 2. Ini maksudnya adalah pada saat x-nya 0, nilai y-nya itu sama dengan 2, seperti itu. Nah, di sini untuk persamaan diferensialnya sendiri yaitu dy per dx sama dengan x y kuadrat min cos x dikali sin x per y dikali 1 dikurang x kuadrat. Nah, yang pertama, karena ini berhubungan dengan persamaan diferensial eksak, maka kita harus menentukan terlebih dahulu apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak atau tidak. Nah, seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan apakah persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu. Jadi ini kita kalikan, di sini kita kali silang ini dengan ini, jadi diperoleh yaitu y dikali 1 dikurang x kuadrat dy, ini dikali dengan ini, per sama dengan x y kuadrat min cos x sin x dx. Nah, di sini kan kalau persamaan diferensial eksak itu biasanya sama dengan 0 ya, fx y sama dengan 0. Maka di sini kita buat ke dalam sama dengan 0. Maka di sini kita pindahkan, yang ini kita pindah ruas jadi minus karena di sini jadi min ya, jadi min. Jadi y min y dikali 1 dikurang x kuadrat dy dikurang x y kuadrat min cos x kali sin x dx sama dengan 0. Karena di sini min, berarti ini kita pindahkan ke depan jadi plus, maka yang min adalah x y kuadrat. Nah, jadi didapat y dikali 1 dikurang x kuadrat dy ditambah cos x kali sin x min x y kuadrat dx sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh, kita tahu kalau yang di sini dy berarti itu adalah nx, y. Sementara kalau dx itu adalah mx, y. Jadi ingat lagi di video sebelumnya terkait kita menentukan yang mana nx, y dan mx, y. Nah, untuk menentukan apakah dia persamaan diferensial eksak atau bukan, kita harus menurunkan, karena ini merupakan parsial ya, lebih dari satu variabel, berarti kita cari turunan parsialnya dari do m do y dan do n do x. Artinya fungsi mx y ini kita turunkan atau diferensialkan berdasarkan terhadap variabel y. Nah, karena di sini ini ada, di situ itu adalah cos x kali sin x, maka di sini ini dianggap sebagai konstan, maka turunannya adalah 0. Sementara yang kita punya adalah min x y kuadrat. X di sini adalah konstan dan y sendiri adalah variabelnya, maka turunan dari x y kuadrat adalah 2xy min. Karena di sini min, berarti di sini min 2xy. Maka turunan dari do m do y-nya itu adalah min 2xy. Nah, sekarang kita turunkan lagi untuk fungsi n-nya ya, fungsi n-nya yaitu y 1 dikurang x kuadrat dy. Nah, yang ini, yang fungsi ini. Jadi di sini kita kalikan y min y x kuadrat ya. Di sini kita turunkan terhadap x, do n do x. Maka karena di sini adalah
y, variabel y, maka ini dianggap konstan, maka turunnya adalah 0. Maka yang kita turunkan adalah ini, maka kita bisa mendapatkan 2 x y ya, 2x y. Nah, di sini antara do m dan do y dan do n do x itu mempunyai nilai yang sama, yaitu min 2xy. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa do m do y itu sama dengan do n do x. Maka di sini karena ini sama, maka persamaan diferensial ini dapat dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak, seperti itu. Nah, karena di sini ini merupakan persamaan diferensial eksak, maka f(x, y) itu sama dengan c. Sedemikian sehingga do f per do y itu sama dengan n, sementara do f per do x itu sama dengan m. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau f y-nya n, f x-nya adalah m. Beda dengan ini tadi my dan nx. Jadi di sini do f do y n, do f do x m. Jadi di sini kita bisa memilih salah satu, apakah kita mau menggunakan do f per do y atau kita bisa menggunakan do f per do x. Nah, karena di sini kalau dilihat dari fungsinya, nanti kan ada proses integral ya. Sepertinya lebih mudah untuk mengintegralkan fungsi ini, maka kita pilih di sini adalah do f per do y. Jadi do f per do y sama dengan x yang menjadi pilihan kita di sini. Tapi nanti apabila misalnya kalian semua ingin mencoba menggunakan do f per do x, itu boleh-boleh saja seperti itu. Nah, setelah itu karena kita pilih do f per do y sama dengan n, ya maka do f per do y itu sama dengan n. Nah, n itu sendiri tadi di dalam fungsi di sini yaitu y, ya, ini n, y dikali 1 dikurang x kuadrat. Maka di sini do f do y-nya yaitu y dikali 1 dikurang x kuadrat. Nah, do f do y sendiri kan kita mau mencari f(x, y) ya. Maka kita harus mengintegralkan yang ini. Nah, jadi f(x, y) adalah integral dari nxy-nya. Jadi integral dari y dikali 1 dikurang x kuadrat dy. Karena di sini ini merupakan merupakan konstanta, karena ini diintegralkan terhadap y, maka ini boleh dikalikan ke depan. Jadi disimpan ke depan. Jadi 1 dikurang x kuadrat integral y dx. Integral dari y dy ya. Integral dari y dy. Maka di sini kita dapat yaitu 1 per 2y kuadrat ya, 1 per 1 kurang x kuadrat dikali 1 per 2y kuadrat. Jadi integral dari y itu sendiri adalah setengah y kuadrat plus hx. Seharusnya kan plus c ya, tapi karena di sini f(x, y) maka di sini adalah hx, atau di sini hx ini merupakan konstanta juga, tapi dalam bentuk fungsi seperti itu. Nah, karena kita di sini plus hx, maka kan kita harus mencari hx-nya itu berapa. Nah kan, karena di sini masih dalam fungsi. Ya, hx ini adalah fungsi. Maka dari itu yang mempunyai x atau yang turunannya nanti terhadap x itu adalah do f per do x. Nah, do f per do x itu sendiri adalah m. Nah, maka di sini bisa kita buat. Nah, di sini ini kita turunkan terhadap x. Jadi yang ini kita turunkan terhadap x. Kalau kita kalikan kan di sini dapatnya adalah 1 dikurang x kuadrat dikali setengah y kuadrat. Maka kalau dikalikan dapat setengah y kuadrat min setengah x kuadrat y kuadrat.
Oke. Nah, di sini kita akan menurunkan terhadap X karena ini tidak mengandung variabel X, maka ini dianggap konstan, jadi turunannya adalah 0. Maka kita turunkan yang ini, berarti 2 dikali setengah itu 1 ya, jadi min X Y kuadrat. Jadi ini adalah turunan dari yang ini, dari ini. Nah, dari ini dapat ini plus hx apabila kita turunkan menjadi h aksen x ya, h aksen x, maka sama dengan m. Itu apa? M itu kita dapat dari soal tadi, yaitu cos x sin x min x y kuadrat. Maka di sini m-nya adalah cos x sin x min x y kuadrat. Nah, di sini kita dapat dua suku. Kalau dalam aljabar itu dua suku yang sama, yaitu min x y kuadrat, di sini juga min x y kuadrat. Jadi kita bisa eliminasi dua-duanya, karena apabila kita pindahkan dia akan menghasilkan 0 di sini, maka h aksen x-nya adalah cos x sin x. Itu h aksen x, tapi yang kita cari adalah hx-nya. Maka untuk mencari hx, fungsinya harus kita integralkan. Nah, di sini kita integralkan cos x sin x terhadap x, berarti cos x sin x dx. Nah, hasil integralnya adalah negatif setengah cos kuadrat x plus c. Nah, ini untuk integralkannya. Integralnya saya serahkan kepada kalian semua, karena untuk integral sendiri sudah kita pernah dibahas ya di kalkulus integral seperti itu. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara mengintegralkannya. Tapi di sini sebagai informasi saja, karena di sini ada cos x sin x, maka biasanya integralnya ini kita menggunakan permisalan, misalnya u apa du apa, yang seperti itu ya. Nah, kita dapat di sini integralnya itu adalah negatif setengah cos kuadrat x plus c. Maka kita dapatkan solusinya, karena kan di sini tadi solusinya ini ya, maka hx-nya udah dapat, kita substitusikan hx-nya ke sini, kita peroleh negatif setengah y kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat dikurang setengah cos kuadrat x plus C1 ya. Di sini saya berikan ke C1. Nah, di awal karena PD ini eksak, maka mengakibatkan fx y-nya itu sama dengan C kan. Maka di sini ini kan fx y nih. Ini fx y. Ini fx, y. Maka fx y-nya sendiri sama dengan C. Maka di sini setengah y kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat min setengah cos x kuadrat plus C1 sama dengan C. Nah, di sini kita keluarkan setengahnya, kita dapat fungsinya itu adalah y kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat min cos kuadrat x sama dengan C dikurang C1. Nah, di sini setengah bisa kita kalikan ini. Jadi kita kalikan dengan ini, jadi y kuadrat sama y kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat min cos kuadrat x sama dengan 2c kurang c1. Nah, 2c dikurang c1 ini sendiri merupakan konstanta. Jadi bisa kita tuliskan, kita simbolkan dengan c bar seperti itu. Atau c biasa saja juga boleh seperti itu. Nah, di sini kita akan menentukan. Tadi di dalam soal kita diberikan masalah nilai awal, yaitu y 0 sama dengan 2. Nah, dan kita sudah mendapatkan solusi umumnya, yaitu dari hasil pengerjaan kita, ini solusi umumnya itu didapat y kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat min cos x kuadrat sama dengan c ya, sama dengan c bar. Maka di sini kita bisa substitusikan nilai awal ini ke solusi ini untuk mendapatkan nilai c-nya seperti itu. Jadi di sini y0 sama dengan 2, itu artinya ketika x-nya 0 maka y-nya sama dengan 2. Maka kita substitusikan, kita ganti y-nya dengan 2, x-nya dengan 0, didapat 2 kuadrat dikali 1 dikurang 0 kuadrat dikurang cos kuadrat 0. Maka di sini didapatkan 4
dikurang cos 0 itu adalah 1 kuadrat itu sama dengan 1, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka C-nya itu didapat 3, sehingga kita peroleh solusi implisitnya yaitu Y kuadrat dikali 1 dikurang X kuadrat min cos kuadrat X sama dengan 3. Jadi kita kembalikan lagi ke sini. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk menentukan masalah nilai awal pada PD eksak. Seperti itu. Intinya adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial itu sendiri. Kalau kemarin kita kan menentukan solusi itu masih dalam bentuk C-nya berapa, seperti itu, tetap masih dalam bentuk C ya. Tapi kalau kita sudah diberikan nilai awalnya, maka kita harus tentukan juga C-nya, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.